Bab 18. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku mencairkan biji besi dan java bersamaan, mencampurkannya dalam proporsi yang tepat. Kemudian, aku menuangkan besi yang sudah cair ke dalam cetakan. Kemudian, setelah 40 menit, aku menumbuknya menjadi bentuk balok. Aku menuangkan seember air ke balok. Ciik. Suara nyaring terdengar ketika kawat hangus mendingin dengan cepat. Pendinginan. Proses ini meningkatkan kekerasan dan kekuatan logam. Smith tampaknya kecewa, untuk pertama kalinya. Kamu bahkan tahu tentang pendinginan. Ya, aku telah mempelajari berbagai metode produksi. Aku adalah orang yang selalu siap. Aku tidak tahu apa yang kamu pelajari. Tapi, apakah ini batasan belajar sendiri? Mengapa kamu menggunakan pendinginan saat membuat panah? Aku tidak yakin, jika kamu tahu. Tapi, jika kamu mendinginkan logam, itu menjadi lebih keras dan kurang tahan lama. Saat panah menyerang musuh, bukannya menusuk musuh, panah mungkin akan menghancurkan armor musuh. Itu benar, tapi aku punya rencana khusus. Aku juga akan menggunakan tempering. Tempering melibatkan memanaskan kembali logam yang didinginkan, dan kemudian secara bertahap menurunkannya untuk mengurangi kerapuhan logam. Itu metode perkembangan produksi, yang bisa memperkuat logam pada akhirnya. Namun, akan membutuhkan banyak waktu untuk melakukan semua ini. Itu adalah pekerjaan yang aku tidak sukai. Smith mengerutkan kening, saat dia merasakan hal yang sama. Apakah kamu berniat membuat panah sepanjang malam? Aku tidak tahu, mengapa kamu menghabiskan begitu banyak waktu untuk membuat panah. Mereka yang membeli panah, menganggap anak panah sebagai bahan habis pakai. Jadi, mengapa kamu begitu mengabdikan diri untuk membuat barang habis sekali pakai? Mengapa? Alasan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja sederhana. Aku menjawab sambil memanaskan balok yang sudah padam dan menggedornya. Jika aku membuatnya sedikit lebih baik, aku bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Petik 2. Smith mengerti, begitu dia mendengar kata-kataku dan tidak lagi mengganggu. Aku membuat panah dengan berulang kali pendinginan, penempaan, dan temper. Berapa lama waktu berlalu? Aku lelah dan sakit. Tapi, panas dari bengkel itu bahkan lebih menyakitkan. Skillku memalu canggung terus meningkat dari waktu ke waktu. Perseverance-mu telah meningkat. Agility-mu telah meningkat. Statistikku yang berkembang, benar-benar membuat semuanya terasa berharga. Aku bersedia melakukan apa saja untuk meningkatkan statistikku. Ini. Sialan, itu adalah kerja keras dalam game. Tapi, itu juga menyenangkan. Aku akan menjadi kecanduan buruh, suatu hari nanti. Apakah suatu hari akan tiba, ketika aku menikmati kerja dalam kenyataan juga? Itu masalah besar. Aku mungkin berakhir dengan osteoporosis di tahun-tahun akhir kehidupanku. Tang. Aku mengeluh, tapi masih membenamkan diri dalam tindakan. Kawat perlahan-lahan diubah menjadi panah, saat palu dan skillku menjadi lebih canggih. Ho. Aku menghela nafas pendek, lenganku mati rasa dan kulitku panas. Tapi, aku menahannya. Konsentrasiku meningkat, ketika staminaku turun. Skill Blacksmith's Legendary Endurance telah diaktifkan. Concentration, stamina, dan defense akan meningkat ke ekstrim selama 1 jam. Tiba-tiba, rasa lelah di tubuhku hilang dan aku merasa segar kembali. Ini mirip dengan semangat yang aku rasakan, setiap kali aku makan sereal dengan susu. Aku bergantian antara palu dan logam, menghasilkan panah. Efek dari peningkatan konsentrasiku terlihat di mata panah. Mungkin, karena aku membuatnya sendiri. Tapi, panah itu benar-benar indah. Aku merasa senang. Berkeringat di depan api memberiku rasa puas. Ini bukan tenaga kerja belaka. Sebaliknya, ini mirip dengan seni. Pada kenyataannya, aku tidak punya bakat. Jadi, aku merasa tidak senang, apapun yang aku lakukan. Aku harus bekerja nyali hanya untuk tertinggal. Tapi sekarang, aku punya bakat. Itu adalah bakat yang hanya bisa ditampilkan di Satisfy, tapi itu sudah cukup. Tang. Harmoni dengan palu. Itu adalah saat, ketika aku merasakan stabilitas dan kepuasan. Skill Blacksmith's Legendary Blade telah meningkatkan efektivitas item produksimu. Blacksmith's Legendary Blade. Ketika Anda berkonsentrasi membuat item, kehendak Pakmas Descendan akan mengisi item produksi. Semua statistik item produksi akan meningkat 5%. Ada kemungkinan langka untuk memberikan fitur khusus pada barang-barang produksimu. Kemudian 100 panah selesai. Panah Java khusus. Peringkat, Epic. Attack Power, 35-42. Panah yang dibuat oleh pengrajin dengan skill dan potensi yang besar. Tapi, kurang pengalaman dan reputasi. Karena efek menggabungkan Java dengan baja. Dia memiliki penetrasi yang sangat tinggi dan mengabaikan beberapa pertahanan musuh. Asteris memiliki peluang tertentu untuk mengabaikan pertahanan musuh. Berat, 0,1. Item peringkat Epic diproduksi. Jadi, semua statistik naik secara permanen +4 dan reputasi di seluruh benua meningkat +80. Quest sukses. Afinitas dengan Smith telah meningkat secara maksimal. XP telah meningkat sebesar 300. Level telah meningkat. Konten iklan. Tidak ada waktu untuk bersuka cita,
atas keberhasilan quest dan peningkatan levelku. Panah epik. Apakah panah tanpa peringkat normal? Aku belum pernah mendengar panah yang diberi peringkat epik. Aku dipenuhi dengan perasaan hampa yang tak terlukiskan. Barang habis pakai nilai epik. Peringkat epik muncul ketika aku membuat panah. Jika itu adalah barang mahal, seperti pedang atau armor, maka aku akan mendapat untung besar. Tapi, panah itu murah dan dianggap bahan habis pakai. Jadi, keuntungan panah yang di peringkat epik terbatas. Aku diliputi oleh emosi buruk. Sialan, dia seharusnya memberitahuku untuk membuat pedang atau armor. Petik 1. Aku mulai membenci Smith yang merekomendasikan Java Arrow. Ketika aku melihat panah yang aku buat, perasaan kagum yang singkat, berubah menjadi kemarahan. Kamu belum melalui magang, namun kamu sudah membuat sesuatu yang begitu hebat. Panah ideal. Ini adalah pertama kalinya, aku menganggap panah itu indah. Kamu benar-benar reinkarnasi Pakma. Ah, kamu pasti lelah dengan keterkejutanku sekarang. Kamu hebat. Luar biasa. Luar biasa. Aku mendapatkan kembali semangatku atas kata-kata Smith. Ya, item pertama yang aku buat memiliki peringkat epik. Aku bahkan tidak gagal. Fakta ini cukup bagiku untuk bersuka cita dan bersyukur. Sebagai hasil dari membuat item berperingkat epik, semua statistikku meningkat 4 dan reputasiku meningkat. Selain itu, kinerja panahnya sangat mengagumkan. Apakah ada panah yang ada, yang kekuatan serangannya melebihi 40? Plus, ada opsi khusus. Satu Java Arrow lebih baik dari senjata level 20. Panah kurang menguntungkan daripada item peralatan lain karena sifatnya. Tapi, kinerja hebat ini berarti jika aku pasti akan mendapatkan uang. Aku sedikit bingung, karena sesuatu yang lebih besar dari yang aku rencanakan muncul. Aku memiliki skill Blacksmith's Legendary Craftsmanship. Karena efeknya, kemampuan semua itemku meningkat 10%. Dengan kata lain, kekuatan serangan dasar Java Arrow adalah 20-26. Tapi, yang aku buat adalah 22-28. Dari sudut pandang pembeli, mereka lebih suka membeli Java Arrow buatanku daripada Java Arrows umum. Tapi, mereka enggan membayar lebih. Mengapa? Tidak masuk akal untuk membayar lebih banyak, hanya untuk sedikit peningkatan kekuatan serangan. Jadi, aku menggunakan quenching, forging, dan tempering sebagai cara untuk memaksimalkan efek dari skillku. Aku berharap panah yang cukup baik akan muncul dari peningkatan kinerja 10%, ditambah proses produksi yang lebih rumit. Kemudian panah yang sudah selesai memiliki kinerja yang lebih baik daripada yang aku harapkan, karena skill nafasnya. Aku membuat Java Arrows yang memiliki 15 attack power lebih dari Java Arrows yang ada. Dan juga, itu memiliki opsi untuk sepenuhnya, mengabaikan pertahanan musuh. Seorang top ranker akan membeli Java Arrows yang aku buat. Tidak peduli seberapa mahal harganya. Itu sangat berharga. Hahaha. Statistik dan skill superior yang dimiliki oleh Pakma's Descendants. 40 poin stat diperoleh melalui level minus. Statistikku juga meningkat dari membuat item berperingkat epik. Akhirnya, panah-panah itu bisa dijual, dengan harga mahal. Aku yakin hari ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Itu lebih baik daripada hari ulang tahunku. Selain itu, hanya ada adik perempuanku yang ingat hari ulang tahunku. Menyebalkan, mendengar pada hari ulang tahunku. Hal-hal seperti, apakah kamu duduk sendirian di rumah lagi? Atau, kamu tidak punya teman? Tahun ini, aku harus mengucapkan kata-kata itu, pada hari ulang tahun kakakku. Karena itu, wajar saja untuk menjadi 100 kali lebih bahagia hari ini, dibandingkan dengan ulang tahunku yang memalukan dan kesepian. Smith mengawasiku tertawa seperti orang gila, dan menyerahkan 100 Java Arrows yang sudah selesai. Awalnya, aku berjanji setengah dari ini padamu. Tapi, aku tidak bisa mengambil hal-hal indah seperti itu. Aku ingin kamu mengambil semuanya. Efek afinitas maksimum. Bukankah ini bantuan yang indah? Jantungku berdebar kencang. Smith tampak seperti kakekku. Jadi, aku tidak bisa menahannya. Kamu telah menunjukkan kepadaku kebaikan yang luar biasa. Itu adalah pertemuan singkat. Tapi, aku tidak akan pernah melupakanmu. Air mata menetes dari mata Smith, ketika dia memelukku. Apakah kamu akan pergi? Sayang sekali. Kita mungkin bertemu lagi suatu hari nanti jika kita beruntung. Aku tidak ingin kamu pergi. Smith melirikku dengan wajah memerah. Seperti seekor burung merak jantan yang membuka bulu-bulu ekornya yang berwarna-warni, untuk merayu seorang betina. Dia mencoba menarikku menggunakan palu, penjepit, dan otot-otot solid tubuh bagian atasnya. Pria ini, dia memiliki bau seorang duda. Sehingga, dia harus sendirian untuk waktu yang lama. Mungkin dia begitu kesepian, sehingga, dia menjadi gay, setelah afinitasnya terhadapku mencapai maksimum. Tidak, dia mungkin gay sejak awal. Martabatnya menurun di depan rasa sayangnya. Aku meluruskan dan melepaskan. Kalau begitu aku pergi sekarang. Aku meraih 100 panah epik, dan buru-buru pindah. Namun, karena pengurangan 100% dalam move speed, aku tidak bisa meninggalkan pandai besi dengan cepat. Smith mendekati dan memelukku dari belakang. Aku bisa melihat, jika kamu juga tidak ingin berpisah dariku. Kamu sedang memikirkanku dalam hatimu, yang penuh gairah.
Aku enggan untuk melepaskan kasih sayang ini. Aku tidak akan melupakanmu, sampai hari aku berbaring di peti matiku. Tidak, aku akan memikirkanmu, bahkan di peti matiku. Orang sialan ini, berhentilah mengucapkan kata-kata seram itu. Sama seperti dengan Doran, kelebihan berat badan menyebabkan kesalahpahaman lagi. Aku nyaris tidak bisa pergi dari Smith, membuat janji untuk menjual panahku, menemukan gudang, dan pindah ke desa lain, sesegera mungkin.